Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyar muslimin, saudara-saudara sekalian seiman dan seislam yang sangat kami banggakan, yang sangat kami muliakan. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita semua dalam rangka sama-sama kita saling menasihatkan, saling memberikan yang terbaik untuk sesama. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa setiap manusia kita akan merugi. Innal insana lafi khusr. Setiap manusia mereka merugi. Kemudian Allah mengecualikan orang-orang yang tidak merugi, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq. Melainkan orang-orang beriman, beramal soleh, dan mereka saling menasihatkan tentang kebenaran dan saling menasihatkan tentang kesabaran. Maka upaya kita ya saling mengingatkan tentang urusan hidup kita ini adalah perkara yang sangat bermanfaat, yang dengannya kita akan selamat dari kerugian. Teman-teman sekalian, insyaallah kita akan menjelaskan suatu perkara yang sangat penting bagi seorang manusia, bahwa kehidupan kita yang sebenarnya itu adalah bukan di dunia, tetapi kehidupan kita yang sebenarnya adalah kehidupan setelah kematian. Nabi SAW menyebutkan la aisha illa aisyul akhirah. Tidak ada hakikat kehidupan melainkan kehidupan akhirat. Adapun dunia yang sedang kita berada di dalamnya itu adalah sekedar persinggahan. Ya, saya yakin Bapak sekalian, kita semua muslim dan kita sangat yakin bahwa hidup kita di dunia ini sangat terbatas. Tidak lebih daripada 70 tahun. Ya, pernah saya ingatkan di pertemuan yang lalu, Rasul mengatakan a'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa qallama yazidu 'ala dzalik. Umur umatku ini kisarannya antara 60 sampai 70 dan jarang orang yang umurnya lebih daripada itu. Ada, cuma jarang. Kebanyakan manusia itu, umat kita ini antara 60 sampai 70. 63 sudah Allah panggil. Rasulullah 63 dipanggil. Abu Bakar As-Siddiq 63, Umar bin Khattab 63. Orang-orang yang termulia saja Allah kasih kesempatan cuma segitu umurnya. Kemudian setelah kita bertemu dengan yang namanya kematian, ya, itu bukan maknanya kita selesai urusan. Ya, justru kematian itu adalah awal segala urusan itu dimulai. Jika memang kebaikan yang kita kumpulkan selama di dunia, kematian adalah awal dari kebahagiaan. Namun ketika kita di dunia, ya, yang ada adalah kekufuran kepada Allah, kemaksiatan kepadanya, maka kematian adalah awal daripada kesengsaraan. Ya, maka para ulama ketika menyebutkan manusia ini ketika hidup akan melalui 5 fase. Ini semua manusia akan mengalami 5 fase, 5 tahapan hidup. Fase yang pertama adalah fase Adam. Adam itu tidak ada. Itu sebelum kita terlahir. Allah menyebutkan di dalam surat Al-Insan ayat pertama. Kata Allah, hal ata 'alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkur. Bukankah telah datang atas manusia suatu masa yang mereka itu adalah makhluk yang tidak disebut-sebut. Dulu ya, dulu sebelum kita lahir nggak ada pernah nyebut nama kita, itu nggak ada. Pun nggak pernah ada terbayang ada makhluk model kayak kita itu. Seperti misalkan sekarang ya, kita baru punya anak, belum punya cucu.
Cucu-cucu kita yang belum lahir itu kan belum pernah disebut ya, dipanggil namanya, dikasih beliin mainan, nggak pernah kan? Itu sudah kita alami dulu. Ya, masa yang pertama adalah apa? Masa Adam, tidak ada kita. Kemudian yang kedua yaitu fase kehamilan. Kita dulu sudah mengalami 9 bulan lebih sedikit di dalam perut seorang ibu. Ya, hal ini diterangkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar ayat ke-6. Allah berfirman, "Yakhluqukum fi buduni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin tsalas." Allah menciptakan kalian di perut-perut ibu kalian, khalqan min ba'di khalqin, penciptaan setelah penciptaan, artinya bertahap. Ini diterangkan Nabi, dirinci. Pertama manusia itu diciptakan dari setetes air mani. 40 hari tinggal di rahim seorang ibu. Setelah 40 hari berubah menjadi segumpal darah. Setelah 40 hari lagi berubah menjadi segumpal daging. 40. Jadi berapa? 120 hari alias 4 bulan. Begitu kita 4 bulan, Allah menyebutkan apa? Fayursalu ilaihil malak, diutus kepadanya seorang malaikat. Fayanfukhu fihi ruh, ditiupkan ruh, kita hidup. Ya, makanya kalau ibu hamil sudah masuk hari ke 120 alias 4 bulan, sudah mulai salto si dedek bayinya. Itu ya, ibu ini ceduk, nah itu menandakan ada kehidupan. Itu ya. Kemudian apa? Setelah itu Allah perintahkan malaikat tadi untuk menuliskan 4 hal. Rizkinya, ajalnya, amalannya, baik dan buruknya, ujungnya orang ini. Coba Pak sekalian, anak ini belum lahir, Allah sudah siapkan rizkinya. Coba, ini maha kuasanya Allah ya. Makanya kalau kita mencari rizki itu jangan pernah khawatir. Kenapa? Kita belum lahir saja sudah Allah siapkan. Kita jangan kebalik Pak. Dulu ketika kita di perut ibu, kita nggak punya baju, nggak punya keterampilan, nggak punya ijazah, nggak bisa baca tulis. Tapi nggak pernah kita itu mati kelaparan di sana. Begitu kita lahir, sudah besar, ototnya kuat, punya ijazah, bisa baca tulis, malah khawatir. Saya khawatir hidup belum mau makan apa. Gitu kan, kebalik. Harusnya apa? Kita semakin optimis. Nah ini apa? Fase kehidupan yang kedua, yaitu di perut seorang ibu. Fase yang ketiga adalah fase di dunia yang kita sekarang berada di dalamnya. Ya, ini diterangkan Allah di dalam surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian. La ta'lamuna syai'an, dalam keadaan kalian tidak mengetahui sesuatu pun, sekecil apapun, ya, serengkas apapun, nggak tahu apa-apa, gitu kan? Dulu pas kita lahir kan nggak tahu ibunya mana, bapaknya mana, ini namanya apa, nggak tahu. Kemudian apa? Allah menjadikan untuk kita pendengaran, penglihatan serta hati. Yang itu adalah apa? Sumber datangnya ilmu, pengetahuan. Ini perhatikan ya. Jadi Allah keluarkan dari perut ibu. Maka di dunia inilah sebagai penentu baik buruknya setelah kematian. Bahagia sengsara kita setelah kematian. Yang menentukan adalah kehidupan dunia ini. Ya, ini penentu. Sampai Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, beliau mengatakan bahwa inna dunya qad irtahalat mudbiratan. Ya, kata Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya dunia ini sudah beranjak pergi meninggalkan kalian. Sudah. Jadi setiap hari kita bertambah umur, itu apa? Kita sudah berkurang. Berkurang gimana itu? Jadi kita berkurang kesempatan hidupan gitu. Ya, jadi bertambah umur itu harusnya bukan kita senang, Pak. Meh pada mati.
Gitu. Iya kan Pak? Allah kasih misalkan umur kita 70 lah, kasih yang paling bonus 70 tahun. Sekarang wis 50. Besok tahun depan 50G ya, 50 tro, sekitar pitu, sekitar sana mati. Itu kan? Berarti bertambah hari itu apa? Bertambah dekat dengan kematian. Itu ya. Sampai Al Hasan Al Basri mengatakan, Hasan Al Basri itu ulama besar di masa tabi'in. Beliau mengatakan innama anta ayyamun majmu'atun idza dhahaba yaumun dhahaba ba'du. Hakikat kamu itu, kata beliau, kumpulan hari-hari. Jika berlalu satu hari, maka berlalu pula satu bagian dari diri kamu. Coba, berarti semakin tambah hari, semakin dekat dengan kematian. Nah ini Bapak sekalian, fase dunia ini adalah penentu baik buruknya kita di kehidupan setelah kematian nanti. Karena apa? Ternyata kehidupan setelah kita mati nanti itu lebih jauh perjalanannya daripada kehidupan dunia ini. Ya, bekal yang kita persiapkan harus lebih memadai daripada bekal di dunia. Kita mau pelesiran ke Jakarta Pak, kan bisa bikin kupat, ya, tempe kering, kemudian apalagi ayam goreng ya, persiapan 2 hari 2 malam, orang Sabtu ku ramas. Ya kan? Itu kalau di dunia Pak, modal 100.000 bisa warung. Ya, tapi kalau perjalanan akhirat, arep ngawas segari gak? Gak bisa. Di alam kubur bawa nasi gak ada Bapak sekalian. Ya, mau bawa mizon, bawa pokari sewet, gak ada, gak butuh kita di sana. Ya, ini berarti kenapa sekalian ya? Jadi kehidupan akhirat itu yang berbicara bukan makanan, bukan tempat tinggal, tetapi adalah amalan kita yang menentukan kehidupan dunia ini. Nah, setelah itu kemudian Bapak sekalian, kita akan bertemu dengan kematian. Berarti apa? Selesai paripurna hidup kita di dunia. Begitu kita mati, berarti apa? Secara otomatis kita sudah berpindah alam. Alam apa namanya? Itu namanya alam akhirat. Yang namanya yaumul akhir, yaitu kapan mulainya? Sejak kita mati. Berarti kalau seperti itu, pemisah antara hidup kita di dunia dengan yaumul akhir itu dipisahkan dengan apa? Dengan 1 detik yang namanya kematian. Maka siapa yang mati, dia telah berpindah alam dari dunia ke akhirat. Dia tidak bisa lagi beramal walaupun sedekah 1 rupiah. Dia tidak bisa sholat walaupun 1 rakaat. Kalau sudah datang kematian, kan gitu Pak. Sudah Rasul mengatakan, idza matal insanu inqata amaluh. Jika manusia mati, terputus amalannya. Titik, nggak bisa beramal. Wong jenengan mau nangis sampai kemudian habis air matanya, nggak akan bisa. Dan setiap kita akan mengalami, kita pun akan menyesal di hadapan Allah. Ini Allah terangkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'uni. Maka sampailah ketika kematian mendatangi salah seorang di antara mereka. Si mayit mengatakan, ya Allah, tolong kembalikan aku ke dunia. Coba, untuk apa? Na'ali a'malu sholihan, agar aku bisa beramal soleh yang dulu aku tinggalkan. Itu pasti Bapak sekalian. Kita akan mengalami itu. Kita akan menangis di alam kubur, ya Allah, mbok sehari saja kembali ke dunia. Apa pengen tilik putune? Enggak. Pengen kemudian jadi anggota dewan? Enggak. Apa pengen bojo siji maning? Enggak. Itu ya. Yang kita inginkan cuma satu, la ali a'malu sholihan fima taraktu, agar aku bisa beramal soleh yang dulu aku tinggalkan. Apa bisa Pak? Wong mati urip maning? Gak bisa. Allah mengatakan kalla. Allah tutup harapan itu. Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu ucapan yang kalian ucapkan. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka ada alam barzakh, alam kubur sampai datang hari kiamat. Sudah penyesalan luar biasa Bapak sekalian. Ya, makanya kita kalau tidak diingatkan seperti ini, kita lalai, kita lupa. Hanya sekedar sholat sehari 5 kali saja, wabote pul-pulan Bapak sekalian. Kenapa? Kita lupa, kita lalai bahwa kehidupan kita itu bukan di sini. Ya, bukan di sini Bapak sekalian. Ya,
Nah, ini kemudian kita akan masuk ke kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan yang kelima, yaitu kita masuk ke alam barzakh. Nah, alam barzakh sampai kemudian kita dibangkitkan di hari kiamat, namanya hari akhirat. Dan disitulah sudah manusia betul-betul dia akan memanen hasil. Jika di dunia yang dia pupuk, yang dia tanam kebaikan, dia akan menanam hasil yang luar biasa. Tapi ketika kita di dunia yang adanya adalah keingkaran kepada Allah, kemaksiatan kepadanya, ya, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah penyesalan di hari itu. Ustaz lah nyesal sedikit. Masya Allah Pak, kehidupan akhirat itu selamanya Pak, selamanya, nggak ada ujungnya. Ya, kita jangan mengatakan lah, Isya atau iki. Insyaallah kematian itu ketika datang saatnya tidak bisa kita undur. Kan gitu. Inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Sesungguhnya ajalnya Allah, ketetapan Allah, jika sudah datang waktunya tidak bisa diundur walaupun sesaat. Dan kematian itu nggak pamit Pak, nggak nunggu tobatnya kita. Pak selamat masih banyak dosa. Pak selamat tobat dulu Pak baru mati. Pak Eko masih banyak ngutang sana sini. Jangan dulu matikan ya Allah, kata malaikat maut, nggak bisa. Biar bayar utang dulu, nggak bisa itu. Kematian itu kapan datang sudah datang. Nah ini maka kita harus persiapan. Persiapan apa? Persiapan amal kebaikan. Nah, Bapak sekalian, begitu seorang itu mati, apa kemudian di alam kubur istirahat? Boro-boro istirahat Pak. Coba ya. Nah sekarang kita mulai. Ternyata setelah kita mati nanti itu tidak kemudian tidur selamanya. Kadang-kadang gitu ya. Semoga tenang di sisinya, tenang awakmu. Gitu ya. Tenang. Ya Allah, itu nggak ada orang kemudian mati tenang Bapak sekalian. Rasul ketika menjelang wafatnya saja, kemudian Fatimah putri beliau hadir di hadapan beliau, melihat bagaimana beratnya Rasul ketika sakaratul maut. Maka Fatimah betul-betul bersedih gitu. Ya, karena abadah wahai bapakku, betapa beratnya engkau ini gitu. Tapi Rasul mengatakan, wahai putriku, bahwa bapakmu setelah hari ini tidak akan pernah merasakan kesusahan lagi. Ya, Firdausil a'la, berada di tempat surga Firdaus yang paling tinggi. Kenapa? Amal soleh. Ya kalau kita Firdausi sopo, gitu Pak ya. Nah itu makanya begitu kita mati, bagaimana? Kita diajarkan Rasul dan juga Allah Subhanahu wa taala, kita harus beriman tentang keadaan manusia di alam kubur. Jadi begitu kita mati Bapak sekalian, kita mati Pak ya. Apa anak asing urip terus? Gak ada Pak. Bapak pernah kenal namanya Michael Jackson? Iya itu teman jenengan kan? Gitu ya. Yang dulu jadi favorit. Itu kalau konser jutaan yang datang orang kan. Michael Jackson itu dia pernah dalam artikel disebutkan dia pengen hidup 150 tahun Pak. Ya, karepmu ngono 150 tahun mintanya hidupnya. Maka dia siapkan dokter spesialis di rumahnya. Satu, ini ngecek kadar makanan. Gitu ya, ini bagus, ini kurang bagus. Aturannya segini. Dicek dari ujung rambut sampai ini. Kemudian ventilasi rumah, macam-macam. Setiap hari dicek. Tapi apa? Nggak sampai 70 tahun mati. Kan? Mati itu. Nah, maka begitu orang sudah mati, Bapak sekalian, maka mereka dikuburkan kan? Begitu dikuburkan, Rasul menyebutkan dia akan ditemui dua orang malaikat. Perjalanan kita nanti. Sebagaimana hal ini diterangkan Nabi di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Rasul mengatakan, "Idza qubira mayyitun aw ahadukum atahu malakani aswadani azraqan yuqalu li ahadihima munkar wal akharu an-nakir." Kata Nabi, apabila salah seorang di antara kalian dikuburkan, ya, maka kata Rasul akan datang kepadanya dua orang malaikat. Bagaimana malaikat itu? Aswadani azraqan. Malaikat itu hitam, biru maning.
malaikat itu hitam dan biru. Gimana itu? Dinamakan satunya mungkar, satu nakir. Kenapa mungkar? Karena malaikat itu tidak pernah kita kenal. Kita baru lihat makhluk model kayak gitu, Pak. Hitam, biru, ya kayak hulek. Gitu. Itu kalau hulek lumayan. Ini malaikat sangar sekali, Pak. Coba. Ngapain malaikat itu? Datang kemudian mendudukkan kita. Kemudian apa? Bertanya kepada kita. Apa pertanyaannya? Rasul telah sebutkan apa pertanyaannya dan bagaimana jawabnya. Pertanyaannya cuma 3. Tapi jawabannya penentu surga dan neraka. Pertanyaan cuma man rabbuka. Siapa sesembahanmu? Wa madinuka, apa agamamu, dan siapa nabimu? Cuma 3. Tapi apa? Untuk bisa menjawab ucapan malaikat ini bukan sembarang. Bukan sekedar dihafal. Tapi apa? Itu bisa menjawab ketika satu, betul-betul kita memurnikan ibadahnya kepada Allah. Ketundukan kita kepada Allah. Keridhaan Allah menjadi yang nomor 1 di atas keridhaan selainnya. Kita baru bisa menjawab Allahu Rabbi, Allah sembahanku. Ya, nanti saya sebutkan. Yang kedua, untuk bisa menjawab Islam agamaku. Kapan? Ketika kita betul-betul menjadikan Islam sebagai pengatur hidup kita. Dari segala hidup kita ini Islam yang menjadi aturannya. Baru kita menjawab Islam agamaku. Untuk bisa kita menjawab Muhammad nabiku, jika betul-betul Rasul adalah panutan hidup kita. Segala ibadah, segala akhlak dan muamalah Rasul sebagai panutan kita. Kita baru bisa menjawab apa? Jawab pertanyaan malaikat. Maka pertanyaan malaikat ini Bapak sekalian bukan perkara ringan. Ya, melainkan perkara yang sangat mengerikan. Rasul ketika menyebutkan bagaimana dahsyatnya pertanyaan malaikat ini, Rasul menyebutkan dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim. Rasul mengatakan innahu qad uhiya ilaika atau uhiya ilaika ilayya annakum tuftanuna fi kuburikum misla aw qariban min fitnati dajjal. Kata Nabi, sungguh telah diwahyukan kepada aku bahwa kalian itu akan difitnah, yaitu ditanya di alam kubur. Yang pertanyaan alam kubur ini, fitnah kubur ini, keadaannya adalah sama atau mirip dengan fitnah Dajjal. Pernah dengar Pak? Dajjal kayak yang apa? Coba, Rasul mengatakan fitnah alam kubur itu mirip atau bahkan sama dengan fitnah Dajjal. Padahal fitnah Dajjal itu adalah fitnah yang paling mengerikan sepanjang manusia hidup. Artinya apa? Saking sedikitnya orang yang selamat dari Dajjal itu. Ya, Rasul menyebutkan dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Muslim juga, ma baina khalqi Adam ila qiyamis saati amrun akbaru min Dajjal, kata Nabi. Tidak ada ya, fitnah yang lebih ngeri sejak diciptakan Adam alaihissalam sampai datang hari kiamat daripada fitnah Dajjal. Dajjal itu nih Bapak sekalian, Rasul menggambarkan Dajjal itu manusia, ya, dia matanya buta sebelah, kemudian di sini ada tulisan kafaro, yang bisa membaca hanya orang beriman. Dajjal ketika mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, nyembah kepada dirinya, itu bisa melakukan perkara-perkara yang di luar akal manusia. Melihat ada kebun kering kerontang, kamu percaya sama saya sebagai Tuhan kalian? Kalau orang beriman tidak percaya. Tuh kalau nggak percaya, disulap sama Dajjal, tiba-tiba kebun itu hijau royo-royo. Atau sebaliknya, kebun yang begitu hijau, kamu percaya sama saya Tuhan kalian? Tidak. Kemudian apa? Disulap sama Dajjal, tiba-tiba kering kerontang. Itu. Kemudian Dajjal bisa beranak. Nah, kamu percaya sama saya Tuhan kalian? Gak percaya. Kamu gak percaya saya hidupkan di bapak ibu kamu ya? Tiba-tiba hidupkan sama Dajjal. Tapi tidak hidupkan, itu sebenarnya adalah setan. Ya, yang dibentuk wujudnya, wajahnya seperti bapak ibu anak ini. Hidup lagi di situ. Itu ibu kamu, bapak kamu kan? Iya. Bu, nasihatkan anakmu. Iya nak, sembahlah Dajjal. Gitu. Ini Tuhan kamu. Jadi saat itu luar biasa, sangat sedikit orang-orang yang selamat dari fitnah Dajjal.
Ternyata Rasulullah mengatakan bahwa fitnah di alam kubur keadaannya mirip atau bahkan sama persis dengan fitnah Dajjal. Berarti apa? Fitnah di alam kubur itu bukan perkara ringan. Bukan perkara ringan. Ya, melainkan akan bisa selamat bagi siapa? Bagi orang-orang yang betul-betul memiliki akidah yang kuat dan dibarengi dengan amal ibadah yang benar. Hanya dengan itu. Ini dalam kubur ya, Masya Allah. Maka pertanyaan cuma 3 tadi. Orang-orang yang mereka mampu menjawab malaikat tadi. Siapa sembahanmu Allah? Apa agamamu Islam? Siapa Nabi Muhammad? Maka malaikat akan mengatakan kepada orang tadi, "Nam hatta taquma sa'ah." Tidurlah kamu sampai datang hari kiamat. Kemudian apa? Allah akan bukakan satu pintu ke surga. Ya. Perhatikan. Dan dia diberi cahaya. Adapun kalau orang yang tidak mampu, maka Rasul menyebutkan, siapa yang enggak mampu jawab itu? Kata Rasul, "Wa ammal munafiq awil murtab fayaqulu haha la adri sami'tun nasa yaquluna syai'in faqultu." Adapun orang yang munafik atau orang yang ada keraguan dalam hatinya, perhatikan, dia beragama tapi ragu, ini benar nggak sih ajaran Islam? Atau dia malah, Islam benar nggak sih gitu? Masa Nabi benar? Masa Al-Quran benar? Itu orang beragama ada keraguan, kata Rasul. Orang yang seperti ini, ketika datang kedua malaikat bertanya kepadanya tentang 3 hal, dia mengatakan, saya tidak tahu. Aku hanya pernah mendengarkan orang berbicara, aku ikut-ikutan berbicara. Ini menunjukkan apa? Ngerinya kalau kita beragama hanya bermodalkan taklid, hanya bermodalkan kata orang, kata guru, nggak cukup. Ya, maka apa? Kita dituntut beragama itu tahu dengan ilmunya. Sehingga kita ditanya malaikat, saya tahu Allah sembahanku. Gitu. Jangan pernah kita beragama ikut-ikutan, Pak. Ya, kadang kita itu nggak adil, Pak. Kita kalau urusan dunia, urusan kesehatan misalkan, apa mungkin Pak, kita lagi sakit, ulu hatinya sakit tiap hari, perutnya melilit terus. Apa mungkin jenengan TK tanya sama tukang macul, orang lagi macul di sana, Pak sini Pak, saya kok setiap hari ulu hatinya sakit, kira-kira obatnya apa? Obati pacul Pak, gitu ya, gitu ya. Mungkin apa itu cangkang keong, bilang gitu ya, bisa-bisa itu Pak. Coba, nggak mungkin itu urusan dunia, ya kita nggak sembarang nanya sama orang. Kenapa? Bisa tersesat kita. Coba kita kalau salah, coba ternyata Pak tadi Pak Tani bilangnya itu Mas makan cangkang keong itu Pak, dimakan beri. Kalau lautan mati bisa kita malah. Tuh, itu baru urusan dunia. Itu urusan dunia. Lah sekarang urusan akhirat yang itu menentukan surga neraka kita. Kemudian kita nggak selektif. Kita asal orang ngomong kita terima. Nah ini kita tuh nggak adil Pak. Untuk urusan dunia saja kita milih orang yang paling terpercaya untuk bisa ngasih wejangan kepada kita. Tapi terkadang urusan agama itu kehidupan kita sebenarnya justru kita tidak perhatian, tidak selektif. Nah ini, itu ya. Ini Masya Allah ngerinya kita di alam kubur. Hanya orang-orang yang Allah khususkan, Allah berikan kemudahan untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat. Sekarang pertanyaan, apa semua orang dia akan ditanya malaikat? Maka asalnya iya. Namun di sana ada beberapa manusia yang mereka tidak ditanya malaikat. Siapa yang pertama? Para nabi. Para nabi itu tidak ditanya malaikat. Kenapa? Karena tadi Rasul mengatakan apa? Innakum tuftanu, sesungguhnya kalian akan ditanya di alam kubur. Kalian bukan Rasul kan? Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, pertanyaan malaikat kan ada 3. Siapa sembahanmu, apa agamamu, siapa nabimu. Nah sekarang misalkan Rasul Nabi kita Muhammad, malaikat datang, Muhammad, siapa sembahanmu Allah, apa agamamu Islam, siapa nabimu? Ya nyong dewe. Gitu. Jadinya gitu. Siapa nabimu? Ya nyong dewe gitu. Kan nggak mungkin. Makanya apa? Pertanyaan malaikat tidak mengenai para nabi. Nabi nggak ditanya. Jenengan nabi bukan? Bukan nabi. Nah, berarti kita ditanya malaikat. Yang kedua Bapak sekalian, yang tidak ditanya malaikat adalah as-siddiqun, orang-orang yang jujur.
Ya, orang-orang yang jujur, mereka tidak perlu ditanya. Kemudian yang ketiga adalah asyuhada, orang-orang yang mati syahid, orang yang mati ketika berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Rasul Rasul SAW menyebutkan dalam hadisnya, kafa bi barakati suduf ala rusin fitnah. Cukuplah kilatan-kilatan pedang yang ada di kepala mereka ketika berjihad ini melindungi mereka dari fitnah di alam kubur. Kenapa? Seorang yang berjihad itu menunjukkan jujurnya iman mereka. Coba, nyawa yang cuma satu-satunya rela dikorbankan untuk menegakkan agama Allah. Gitu ya. Ustaz, Indonesia jihadnya kapan? Indonesia aman Bapak sekalian. Alhamdulillah. Maka jihadnya kita bukan dengan berperang. Indonesia aman kalau perang melawan lemut apa? Gitu ya. Enggak ada. Maka jihad kita itu ada dua kata para ulama. Yang pertama jihad dengan pedang, Indonesia aman alhamdulillah. Berarti yang kedua, dengan apa? Dengan kita mempelajari agama dan mengamalkan serta membela agama, menyebarkan agama. Itu jihadnya kita. Ya, bahkan kata para ulama mengatakan jihadu afdalul jihad fi asrina hada at-ta'allumu fid-din. Jihad yang paling utama di masa kita ini adalah mempelajari ilmu agama. Bahkan apa? Ya, berjihad dengan ilmu ini lebih utama daripada dengan pedang. Kenapa? Orang berjihad dengan pedang itu yang penting punya otot, kan gitu. Sebenarnya penting punya otot, punya keberanian mangkat perang, kan gitu. Tapi berjihad dengan ilmu gak sembarang orang. Bukan otot yang berbicara, tapi ilmu yang berbicara. Hanya orang-orang khusus. Seperti apa? Kita luruskan ini. Orang menganggap bahwa Islam itu agama teroris, dijelaskan bukan seperti itu. Ya, di luar sana menganggap Islam itu adalah agama radikal. Tidak, Islam tidak seperti itu. Nah, itu yang menjelaskan dengan ilmu, tidak sembarang orang. Nah, ini yang keberapa? Yang kedua, yang ketiga, orang yang tidak akan ditanya di alam kubur, yaitu siapa? Dari syuhada. Yang keempat adalah al-murabitun, orang-orang yang mereka melakukan ribat. Ribat itu adalah mereka melakukan penjagaan di perbatasan peperangan. Ya, kalau bahasa kita lebih cocok, misalkan ya saudara-saudara kita di kalangan TNI yang mereka berjaga di perbatasan, seperti di Papua. Andai kan ada penyerangan, maka orang di pos ini yang pertama kali dihabisi kan? Oh, mereka siap. Maka andai kan ya teman-teman di TNI misalkan mereka niatkan itu untuk ribat, untuk menjaga negeri kita kaum muslimin dari rong-rongan ya orang di luar sana, dia niatkan itu ribat. Yang mana Rasul mengatakan dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim, kata Nabi, ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi wa in mata jar alaihi amaluhu allati kana ya'maluhu wa ujriya alaihi rizquhu wa aminal futtan. Kata Nabi, seorang yang ribat berjaga-jaga satu hari satu malam saja itu lebih baik daripada dia puasa dan sholat malam selama sebulan. Dia berjaga di perbatasan tadi sehari semalam saja. Itu lebih baik kata Nabi pahalanya daripada dia puasa sebulan dan malamnya sholat malam. Dan jika dia mati ketika dia berjaga-jaga, maka terus pahala amalannya mengalir sampai hari kiamat. Wa ujri ali rizquh, dan rizkinya terus Allah berikan. Dan dia akan aman dari fitnah tadi di alam kubur. Dia tidak ditanya oleh malaikat. Nah ini nomor 4 Bapak sekalian, orang-orang yang tidak akan ditanya malaikat. Yang kelima adalah apa? Anak-anak yang mati, orang-orang yang mati dalam badan mereka belum balik atau belum berakal. Ya, anak kecil misalkan ya, yang dari belum balik meninggal, mereka tidak ditanya di alam kubur. Atau orang yang selama hidupnya belum pernah waras, Pak. Ya, jadi begitu lahir waras, begitu balik gila mulai sampai dia mati. Maka mereka tidak ditanya malaikat di alam kubur. Berarti ada 5. Kita masuknya mana? Kita berarti masuk orang yang akan ditanya malaikat. Makanya persiapan ya. Bagaimana tadi persiapannya? Yaitu kita yakinkan Islam di dalam hati kita, kemudian kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari.
itu baru kita di alam kubur. Ya, belum nanti kita jelaskan bagaimana kemudian perjalanan hidup kita setelah itu. Masya Allah, itu ternyata lama sekali Pak. Ya coba ya, kita di alam kubur sudah. Begitu selesai di alam kubur, datang hari kiamat besar, nanti Allah bangkitkan kita. Kita dikumpulkan di tempat yang namanya mahsyar. Berapa lama di mahsyar itu? Allah mengatakan sehari saja di alam mahsyar itu fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Di alam mahsyar itu seharinya ukurannya seperti 50.000 tahun. Coba 50 tahun berarti kan 1.000 orang, 1.000 generasi. Kan gitu ya. Ini 50 tahun mati, ganti orang 50 tahun. Kita berdiri di hadapan Allah di alam mahsyar 50.000 tahun. Coba kita masih mengatakan dunia itu harus kita nikmati walaupun maksiat kepada Allah. Jangan kita korbankan akhirat hanya karena dunia. Perhatikan Pak ya, insyaallah di pertemuan yang akan datang kita mulai menjelaskan bagaimana kehidupan kita, perjalanan hidup kita setelah mati. Kita akan memasuki di alam mahsyar. Di mahsyar belum selesai Pak, nanti akan kita jelaskan dengan dalil-dalil yang ada agar itu apa, mengingatkan kita, menghidupkan kita lagi bahwa hidup kita itu bukan di sini tempatnya. Di dunia ini sekedar kita lewat dan sekedar kita singgah sementara. Mungkin ini Bapak Ibu sekalian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Sebelum saya tutup, apa barangkali ada disampaikan atau ditanyakan, dipersilahkan. 5 menit saja waktunya. Yang tanya dapat hadiah nanti Pak. Enak kan? Wis. Kalau nggak ada yang tanya, saya yang nanya. Ada hadiah masalahnya. Ya. Perhatikan. Ya, kehidupan manusia umat Muhammad ini kisarannya berapa Pak di dunia ini? Di dunia ini Rasul mengatakan hidupnya kita cuma berapa? 60 Masya Allah, 60 sampai 70. Betul Pak? Moga hadiahnya. Iya. Kemudian yang kedua, kehidupan kita nanti di alam barzah, di hari mahsyar, pada mahsyar. Itu seharinya berapa tahun? Berapa? 50? Nah, moga Mas. Moga Mas dengan. Iya, 50.000 tahun moga hadiah. Moga Mas. Masyaallah. Itu ya, luar biasa ini. Ya, makanya itu Pak ya. Semoga yang singkat ini bisa menjadi nasihat untuk kita semua ya, bahwa jadikanlah dunia ini sebagai lahan dan ladang untuk kita mengumpulkan kebaikan sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya yang akan kita bawa menghadap kepada Allah di hari kiamat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua termasuk orang-orang yang terus menerus ya mengumpulkan bekal dengan sebaik-baiknya yang akan kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan saya ucapkan terima kasih wa jazakumullah khairan atas segala perhatian, dan kita tutup subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.